Di tahun 1964, sekelompok insinyur muda menghadap Bung Karno meminta didirikan sebuah fakultas teknik di Jakarta sehingga orang tidak lagi perlu jauh-jauh ke Bandung untuk menuntut ilmu menjadi insinyur. Ide itu langsung disetujui. Tanpa ada seremoni, berdirilah Fakultas Teknik Universitas Indonesia berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan RI nomor 76 tanggal 17 Juli 1964. Dekan pertama adalah Insinyur Ruseno. 3 jurusan dibuka. Jurusan sipil diketuai oleh Insinyur Sutami, jurusan mesin diketuai oleh Insinyur Ahmad Sayuti, jurusan listrik diketuai Insinyur K. Hadinoto. Secara formal, penerimaan mahasiswa baru FTUI diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Oktober 1964 di Istana Merdeka. Seminggu kemudian, dimulailah kegiatan perkuliahan yang diikuti oleh 199 orang mahasiswa. Kegiatan akademis diselenggarakan oleh 1 orang dosen tetap, yaitu Insinyur Dian Sigit, 29 orang dosen tidak tetap, dan 11 orang tenaga non-akademis, menyelenggarakan 32 mata ajaran. Kuliah namanya kita sebut di sana Kapita Selekta, yaitu di ITB. Pak Tami sebagai orang dipanggil jadi dosen, memberikan kayak kuliah gitu, kuliah ceramah gitu ya di ITB. Nah, setelah selesai Pak Tami, Pak Suyudi, diploma Suyudi, terus Insinyur Lutfi. Ini Insinyur Lutfi itu orang ITB, sipil, insinyur dulu pernah di eksekutif terus pindah ke sipil. Nah, saya berempat ketemu di sal itu ruangan toh. Pak Tam itu bicara, ngomong apa satu banyak ya, terus bilang, wah gimana ya, saya tuh pengen punya, ya pokoknya mau mendirikan fakultas teknik di Jakarta, bukan fakultas teknik UI, belum, masih fakultas teknik di Jakarta. Pak Ruseno dibicarakan, ditugaskan bangun itu karena Pak Ruseno berpengalaman dan punya pengaruh di dalam dunia pembangunan. Bulog itu belum ada waktu itu. Pak Ruseno itu menangani itu bangun bangunannya. Dia gedeng nggak punya apa-apa, nggak punya. Nah, terus Pak Ruseno nyarankan, sudah, saya ada tempat, kamu bangun di situ. Dia bilang gitu Pak Ruseno. Nanti ya sudah, bedanya kasihkan saya. Nah, baru dibangun. Terus dibangun sama Pak Ruseno yang mengerjakan pemborong-borong, yang ngurusin semua Pak Ruseno, dibantu juga dari Pak Tami dari Utama Karya. Pak Tami waktu itu direktur Utama Karya paling tinggi di Utama Karya yang megang, bantu. Di Jakarta tuh banyak insinyur ya. Kamu mau cari insinyur apa aja ada, ya mesin, listrik, arsitektur, ya metalurgi ada lah. Saya satu orang mahasiswanya 200 ya, setiap hari diulek-ulek, tahu nggak? Ya, mahasiswanya 199. Saya cuma 1 orang, dosen tetap tuh belum ada, baru 1 aja. Saya aja 1 pindah dari ITB. Saya 1 orang, terus ada lagi 1 masuk, tapi tidak lama terus keluar, pindah ke Jerman. Udah, tidak ada orang. Kita kuliahnya ya pinjam ya di Fakultas Hukum, di Fakultas Ekonomi, terus mejanya panjang itu, duduk orang banyak gitu. Karena saya senang mesin, ada keuntungannya mungkin buat fakultas pada saat itu. Pada tahun 64 itu, angkutan Jakarta ini sangat sulit.
dosen kita sebagian besar adalah dosen dari Trisakti. Mereka harus naik bis datang ke fakultas untuk ngajar. Kadang-kadang terlambat, duluan mahasiswa yang datang. Nah, lama-lama saya berpikir nih, ini gimana cara? Akhirnya saya ngadep sama Pak Dian Sigit. Saya ngadep Pak Dian Sigit, saya bilang, Pak, itu di belakang banyak mobil rongsok, mobil UI yang udah rongsok di dam. Kenapa? DID, dia manggilnya DID. Kenapa DID? Bisa nggak kita ambil satu, Pak? Gitu ya. Nanti kita bikin untuk angkutan jemputan dosen. Akhirnya Pak Dian Sigit, nanti saya minta izin dulu deh sama rektor. Minta izin rektor, dikasih izin, boleh ambil. Satu hari kita berpikir nih, yang namanya fakultas teknik, lab aja nggak punya. Lab aja nggak punya. Belum punya lab sama sekali. Jadi kenal mesin apa mungkin enggak gitu loh. Akhirnya saya bilang dengan Pak Sularso waktu itu, salah satu kepala, dia dosen kita, Pak Sularso, atau salah satu engineer di unit proyek. Saya minta, Pak, banyak ada nggak barang-barang bekas dari proyek, saya bilang. Dan plus satu, saya bilang kita senat mahasiswa ini perlu dana, ya. Perlu dana. Lantas kalau kita bisa dikasih satu truk bekas aja, waktu itu truk itu susah. Jadi untuk angkutan disewain itu cepat dapat duitnya gitu. Akhirnya kita dikasih satu truk plus mesin sebesar apa, sejajarin itu mulai dari masuk kita tuh sampai ke depan fakultas, itu mesin semua di pinggir jalan. Nah, itulah mulai awal pemikiran ada lab di Fakultas Teknik. Karena pada waktu itu kita tuh banyak main-mainnya. Ya. Anda bayangkan bahwa kita kuliah itu di lokasi yang berbeda dan jauh lagi, ya. Pagi hari kita kuliahnya di Salemba, siang hari kita kuliahnya di Senayan. Dan pada waktu itu kan namanya transportasi itu kan enggak, kita semuanya naik bus. Jadi pagi jam 8 atau jam 7 sampai jam 10. Terus nanti jam 2 lagi. Nah, selang waktu itu memang dosen-dosen kita dulu betul-betul sudah memperhitungkan gitu. Jadi kuliah cuma 2 mata kuliah, pagi di Salemba, siang di Senayan. Karena dosennya juga nggak ada ini, ruangannya juga gitu. Pada waktu itu kan mulai pembangunan yang sekarang ini gedung DPR MPR itu kan. Nah, baru itu waktu pembangunan, engineer-nya kumpul di sana, nah dosennya, karena kebetulan Pimpronya, korpornya Prof. Sutami, ya, Pak Roseno, punya anak buah di situ, ya udah, kitanya yang suruh kumpul. Di tahun 1965, FTUI membuka 2 jurusan baru, yaitu jurusan metalurgi yang diketuai oleh Dr. Ing Purmoshidi dan jurusan arsitektur yang diketuai Insinyur Sunario S. Setelah 5,5 tahun menyelenggarakan perkuliahan, FTUI berhasil meluluskan 7 orang insinyur pertamanya di bulan Februari 1971, yaitu Insinyur IGA Ketut Alit, Insinyur Wijanarto, Insinyur Leo Hendrata, Insinyur FX Rulan, Insinyur Suwondo, Insinyur Budi Soeharto, Insinyur Joko Hartanto. Di masing-masing ijazah tercantum bahwa mulai hari itu mereka dapat memakai gelar insinyur di depan namanya dan dapat memperoleh gelar doktor dalam ilmu teknik setelah mempertahankan tesis di hadapan rapat senat terbuka. Pada tahun 1985, program studi teknik gas dari jurusan metalurgi digabung dengan program studi teknik kimia dari jurusan mesin menjadi jurusan teknik gas dan petrokimia, diketuai oleh Dr. Insinyur Haji Rahmantio.
saya kebetulan tinggal keluarga di Jakarta, jadi saya milih yang di Jakarta. Ya. Lantas yang kedua, paman-paman saya banyak juga yang berkuliah di UI, dan saya banyak mendapat cerita tentang bagaimana semangat karena mereka kuliah pada zaman masih perjuangan. Jadi bagaimana semangat mahasiswa itu sendiri dalam bernegara gitu. Jadi nasionalisme itu terbentuk. Nah, oleh karena cerita-cerita itu saya pikir-pikir udah, saya lebih baik kuliah di Jakarta. Walaupun waktu itu saya sudah kebetulan orang tua saya juga punya rumah di Bandung, jadi sebetulnya saya sudah disiapkan untuk kuliah di Bandung gitu. Tapi saya tetap memilih Jakarta sebagai mahasiswa pertama yang masuk di Fakultas Teknik. Saya mau coba dan yakin saya bahwa Fakultas Teknik ini akan baik. Saya memilih Fakultas Teknik ini karena saya yakin Fakultas Teknik ini mempunyai prospek, apalagi para pendirinya dikenal sebagai orang-orang yang mempunyai reputasi di bidang teknik seperti Pak Luceno, Pak Sutami, kemudian juga Pak Purnomo Sidi, dan kemudian juga apalagi di lapangan yang bekerja saya tahu betul, yaitu Pak Dian Sikit, bekerja keras, dedikasinya amat tinggi, sehingga saya juga meyakini bahwa fakultas ini akan punya prospek ke depan. Alhamdulillah pada saat ini setelah berusia 50 tahun, ternyata Fakultas Teknik sudah menjadi betul-betul sebagai fakultas kebanggaan di UI. Kenapa saya katakan begitu? Pengetahuan saya, Fakultas Teknik sekarang ini adalah fakultas yang paling banyak dosen-dosennya bergelar doktor dan juga profesor. Bahkan lebih banyak profesornya dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain. Jadi dengan demikian bahwa pilihan kami pada waktu itu sudah tepat, karena memang tidak mungkin satu fakultas dengan menyandang nama Universitas Indonesia tidak menjadi fakultas yang benar, atau fakultas yang bagus, fakultas yang sukses. Karena pada awalnya pun ITB itu dan namanya adalah Fakultas Teknik UI. Jadi karena itu saya yakin bahwa Fakultas Teknik UI pun akan bisa, kalau tidak sama, bahkan bukan tidak mungkin di bidang-bidang tertentu atau di fakultas-fakultas tertentu melebihi Institut Teknologi Bandung. Saya pikir itu yang membuat saya terpanggil untuk masuk ke Fakultas Teknik UI. Saya SMA-nya SMA Kanisius di Jakarta. Saya masuk elektro karena waktu itu memang saya menenangi mata pelajaran matematik, sehingga waktu itu teman-teman bilang ya cocoknya di elektro, kira-kira begitulah. Walaupun pada akhirnya perkembangan saya sampai sekarang ini boleh dikatakan hampir tidak memperlihatkan kontribusi yang besar di bidang teknik, lebih banyak di bidang sosial dan terutama di bidang politik. Tapi tetap saja tentu ini merupakan satu yang saya yakin tentu juga merupakan kebanggaan kita juga sebagai alumni dari Fakultas Teknik UI. Itu ceritanya mungkin teman-teman saya yang angkatan pertama juga masih ingat. Jadi sebetulnya kami sebagian besar, saya dari daerah, dari Semarang langsung ke Jakarta, inginnya masuk Fakultas Kedokteran. Tapi karena antreannya panjang banget, kita lihat ada satu loket kosong gitu. Tanya sama teman-teman, itu loket kosong apa? Ada fakultas baru, Fakultas Teknik. Oke deh, boleh deh kita ngantri di tempat kosong itu kan. Tapi pilihan keduanya semuanya Fakultas Kedokteran gitu. Nah rupanya kami yang 200 orang itu dianggap oke untuk masuk sebagai angkatan pertama. Jadi akibatnya ya there we were gitu ya. Jadi kita masuk ke Fakultas Teknik. Selain ke UI saya juga mendaftar di ITB dan dua-duanya diterima. Tapi akhirnya saya pilih UI aja karena Jakarta lebih metropolitan dan saya bisa nginep di tempat kakek saya.
teknik elektro tepatnya. Dulu cita-cita saya itu ke elektro, karena semenjak SMP itu saya hobinya main pemancar radio orari, calling-callingan dengan jarak jauh itu dari Jogja, Kota Magelang, terus dengan Semarang, dengan pokoknya di Jawa Tengah itu ada kalangan yang kita bisa kontak dengan radio elektronik. Balonnya itu saya masih ingat 807 waktu itu. Ya, belum model yang baru, sekarang tinggal beli-beli gitu. Sekarang kan kalau mau bikin radio orari itu kita bisa beli aja. Zaman dulu nyolder sendiri. Saya jadi indah sekali ya. SMP itu bisa dengan tabung begitu kita bisa komunikasi jauh. Wah, ini masa depan teknologi. Nah, saya pengaruhi kawan-kawan untuk masuk teknik. Dan saya declare kawan-kawan saya mau masuk ke teknik elektro. Ayah saya berpikir lain. Dia bilang, ayah saya itu dokter, lulusan dulu pernah sekolah di UI namanya Geneeskundige Hogeschool, kedokteran zaman Belanda. Terus masuk IKADA-IKAKU, dia ngajar karena zaman revolusi, tapi lulusnya di Gajah Mada. Dan ayah saya dosen di Gajah Mada. Dia bilang, sebaiknya kamu kuliah di Jakarta, teknik sipil. Di sana ada maha guru yang terkenal namanya Roseno, katanya. Dia bilang begitu. Ada Sutami, ada Roseno. Itu bikin Semanggi, bikin Istiqlal, dua orang itu tambah terganggu. Kenapa, Pak? Karena ayah saya itu dulu militer, dokter militer. Dia berpesan kalau mau pendaratan itu sulit karena pelabuhan tidak baik sehingga pendaratan pasukan itu menjadi sulit. Nah, oleh karena itu sebaiknya kamu masuk teknik sipil. Saya bilang, ayah saya kenapa kolot, saya bilang gitu, teknik sipil gitu. Manapun juga sampai saat ini pasti orang kalau ngambil engineering itu pasti impiannya ITB. Tapi waktu itu saya melihat ada satu program studi yang namanya bukan nama Indonesia, metalurgi. Nah, itu dari namanya itu menarik gitu. Saya tanya guru-guru saya nggak ada yang tahu itu metalurgi apa. Nah, saya pikir ini yang betul-betul sangat langka di Indonesia dan sangat dibutuhkan nanti kalau lulus. Akhirnya saya memilih metalurgi. Nah, setelah milih metalurgi setahun itu memang sebetulnya galau ya, kalau bahasa sekarang itu galau. Karena apa? Karena memang perkuliahannya jarang. Pada saat itu kan kuliahnya dalam setahun itu paling 2-3 kali kuliah. Terus kemudian kita tidak banyak tahu tentang metalurgi. Tapi di akhir tahun itu ada pertemuan dengan sesepuh metalurgi yang menjelaskan tentang apa itu metalurgi. Nah, setelah dijelaskan apa itu metalurgi dengan begitu luasnya, akhirnya saya merasa ini satu tantangan dan nggak jadi pindah. Dan terus untuk melanjutkan kuliahnya sampai lulus di tahun 83. Saya masuk 1977, lulus tahun 1983. Memang jaraknya jauh, 6 tahun setengah, tapi itu merupakan lulusan pertama di angkatan saya waktu saya dulu kuliah. Saya punya orang tua yang menekankan menanamkan value-value dan kepedulian. Gitu. Nah, jadi ketika saya bersekolah, ya memang orang tua saya menekankan pentingnya sekolah, pentingnya mendapatkan pendidikan yang baik. Meskipun orang tua saya nggak terlalu mampu, tapi dia sangat memberi perhatian karena orang tua saya nggak sekolah. Nah, itu yang ditekankan. Ya alhamdulillah saya bisa masuk ke UI. Waktu saya mau masuk kuliah, kebetulan kan saya 79, jadi yang di extend itu loh waktunya 1,5 tahun. Nah kemudian 1,5 tahun itu kebetulan waktu itu ada sekolah namanya PKJ ya, sekolah melukis. PKJ itu udah mulai, jadi saya daftar di situ, saya sekolah. Berapa bulan kemudian
pengumuman waktu itu Skasu bukan Skalu kan, Skasu. Jadi ibu saya pergi ke Senayan sama supirnya ngambil itu koran. Dulu kita pakai koran, nggak ada internet kan. Lalu pas pulang dari sekolah, waktu sekolahnya di tim LPKJ itu, belum IKJ masih LPKJ. Lalu ibu saya bilang bahwa saya diterima di Teknik Sipil UI. Nah, pada masa itu rasanya untuk orang tua ngelepas anak-anak perempuannya sekolah di LPKJ, belum tahu masa depan ke depannya gimana gitu loh. Yang dia tahu kan anak-anak LPKJ celananya robek gitu kan. Pada masa itu kan industri kreatif juga belum semaju sekarang. Yang dia tahu celananya robek, eksentrik gitu kan. Nah, akhirnya memang saya nggak dikasih pilihan. Saya akhirnya sekolah di teknik. Nah, waktu itu ibu saya bilang kalau dalam setahun kamu memang nggak bisa ngikutin pelajaran di teknik, ya nggak apa-apa deh, kamu ambil seni, tapi jangan di Indonesia. Waktu itu dealnya seperti itu. Ternyata saya baik-baik aja di teknik sipil gitu. Bahkan tahun keberapa waktu itu ada pemilihan mahasiswa teladan ya teknik, saya itu di 3 besar mahasiswa teladan itu. Jadi ibu saya juga bingung, ya udah kamu lanjut aja katanya gitu. Ya udah lanjut aja, dan so far sampai saya lulus pun saya lulus dengan nilai yang baik gitu. Jadi waktu milih sekolah tuh cerai, jadi nanya-nanya selain kerjanya, ini mana yang paling sedikit belajarnya? Mana, bukan sedikit belajarnya, paling sedikit hafalannya mana? Arsitek sih oke tuh, deket sama dunia seni lagi kata orang gitu ya. Ya udah saya pilih arsitek. Jadi bukan tanpa persiapan yang terlalu panjang sih. Walaupun akhirnya ketika saya masuk arsitek, saya merasa ini cocok gitu. Dari segi segala macam ya, dari segi bahwa arsitek itu punya nilai apapun, berdekatan dengan situasi kesenian dalam tanda kutip. Terus kita selalu harus banyak berimajinasi dan segala macam gitu. Jadi nggak nyesel sih sekolah di arsitek, apalagi saya banyak ketemu teman-teman seangkatan yang sekarang jadi arsitek hebat gitu. Ini juga saya temui lebih dalam ketika saya belajar arsitektur. Tapi belajar arsitektur itu kan belajar sedikit akan banyak hal. Sedikit tentang sosiologinya, antropologinya, tentang teknis, tentang ilmu lingkungan, tentang hukum, segala macam itu ada di dalam arsitektur. Begitupun juga film. Ada teknisnya, ada ilmu sosialnya, ada seninya, musik, grafis, segala macam itu ada juga di situ. Jadi setelah saya belajar arsitektur, saya lebih memahami film lebih baik, lebih mudah gitu. Sangat membantu untuk itu sebenarnya. Tahun 86 ya, 86 itu kampus UI pindah ke sini. Saya melihat koran Kompas, kampus baru dengan lambang Makara yang sangat besar yang berada di depan rektorat. Itu sebenarnya yang membuat saya berpikir untuk saya harus masuk ke dalam kampus ini. Itu satu. Terus yang kedua adalah letak UI paling strategis. Kalau kita mau belajar arsitektur, kita carilah arsitektur yang letaknya paling strategis, karena di situ kita bisa belajar paling banyak. Sejak awal tahun 1960-an, Presiden Soekarno sudah memprediksi bahwa kampus UI di Salemba dan Rawamangun harus dipindahkan ke lahan yang jauh lebih luas daripada lokasinya yang berada di tengah kota, sehingga terlalu sukar dan mahal untuk dikembangkan. Setelah belasan tahun menjajaki 8 lahan di sekitar ibu kota maupun Provinsi Jawa Barat, pada tahun 1974 terpilihlah sebuah lokasi seluas 315 hektar yang terletak di perbatasan antara kedua provinsi. Proses hukum dan pembebasan tanah baru selesai 10 tahun kemudian. FTUI memiliki lembaga teknologi atau Lemtek sejak tahun 1976. Pada saat diketuai oleh Insinyur Todung Barita Lumban Raja MSc, Lemtek FTUI lah yang mendapat tugas menyelesaikan proyek raksasa perencanaan dan perancangan kampus UI Depok. Itu dalam waktu 3 tahun saja.
satu jaraknya suara kapal terbang. Suara kapal terbang itu ada di Halim. Nah, situ Halim itu suaranya sampai di sana. Terus sound barrier-nya itu kena. Terus dulunya saya sudah dari Pasar Minggu pindah ke Pasar Minggu dekat kebun binatang. Saya sudah dikasih sama Pak Ali Sadikin 200 hektar. Tapi saya ukur radiusnya itu kena. Wah, enggak coret. Itu Pak Ali itu ngasih 2 kali sampai Anto. Satu di mana? Di Pramuka, yang satu ini lapangan tembak kalau dulu Pramuka itu. Nah, sudah gitu masih dilihat jaraknya, penduduknya gimana di samping itu, lalu gimana ya kalau di sana. Nah, saya fokuskan ke situ karena yang lainnya sudah tidak memenuhi syarat. Kedua, batasnya gimana? Batasnya ada rel kereta api. Jadi kalau kita keluar dari rel kereta api, bukan UI, ya. Sekarang mau jadi apa ya terserah, silakan. Nah ya, kita tidak pikirkan. Terus itu ada pipa gas. Ke selatan pipa gas tidak bisa, tidak boleh keluar dari pipa gas. Kenapa? Saya bilang batas. Jadi kamu bisa bikin batas. Itu nanti saya ceritain. Ya itu batas itu enggak ada. Tukar aja pakai kereta api, terus pipa gas, terus ini tegangan tinggi. Bawahnya kan enggak boleh dibangun kepunyaan PLN. Gitu. Gedung-gedung di lingkungan FTUI digunakan dengan aktif oleh segenap sivitas akademika. Tidak sekedar kegiatan belajar mengajar di kelas atau laboratorium yang diselenggarakan dekanat, namun juga berbagai seminar dan lain-lain kegiatan yang dikelola mahasiswa. Gedung dekanat pernah mengalami musibah kebakaran pada tanggal 5 Mei 2001 dan pembangunan kembali selesai beberapa bulan kemudian. Bangunan-bangunan baru berdiri dengan beragam fasilitas. Gedung komputer, engineering center, gedung pusat kegiatan mahasiswa, kantin, musola, lapangan-lapangan olahraga, kegiatan kepecinta alaman. Jembatan Texas yang menghubungkan Fakultas Teknik dengan Fakultas Sastra dibangun pada tahun 2007 sepanjang 80 meter melintasi Danau Mahoni. Fasilitas Wi-Fi tersedia gratis di seantero kampus dan dimanfaatkan oleh mahasiswa hingga larut malam. Sebagai penunjang bagi para sivitas akademika, didirikan Career Development Center dan Engineering Data and Information Center. Ya, saya memang bercita-cita bahwa perguruan tinggi itu menjadi rujukan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, saya menginginkan FTUI menjadi pusat informasi ilmu pengetahuan di sektor engineering teknik. Oleh karena itu, saya mendirikan Engineering Center, lalu saya membuat pusat data waktu itu. Dan saya merekrut tamatan-tamatan S1 sebanyak hampir 20 orang yang saya janjikan akan saya didik sampai S3. Dan itu datang dari banyak perguruan tinggi, ada dari ITB, ada dari UGM yang masuk untuk menjadi staf di Engineering Center. Nah, itu sudah konsep itu saya jual ke pengusaha, ke bank, ke BUMN, dan mereka menyambut baik sehingga mereka memberikan dana untuk pembangunan Engineering Center. Dalam jangka 1 tahun, Engineering Center selesai. Jadi pada saat tanggal 17 Juli waktu itu, saya mencanangkan dimulainya pembangunan Engineering Center, dan saya nyatakan
17 Juli tahun depan saya akan meresmikan gedung Engineering Center. Padahal saat itu belum ada uang, tapi saya punya keyakinan konsep ini akan dibeli oleh pengusaha. Ternyata benar, saya roadshow, saya memimpin langsung roadshow itu, dan alhamdulillah ada 2 direktur bank, ada 2 bank yang menjadi donatur, sehingga selesailah dalam jangka setahun. Kemudian setelah itu saya mengadakan aktivitas yang bisa menghasilkan dana di Engineering Center. Saya dirikan CDC, saya kerjasama dengan India. Lalu jadilah aktivitas Engineering Center itu yang mendatangkan dana ke Fakultas Teknik. Yang jelas ketika kita baru pindah ke Depok, segala sesuatunya tuh semua kelihatannya tuh sesuatu yang baru mulai. Walaupun jurusan ini sebenarnya tahun 81 sudah buka. Jadi tahun 81 itu mahasiswanya kan diambil dari berbagai jurusan, ya. Jadi ada dari baik dari teknik, mesin, metal dan lain sebagainya, juga dari ilmu pasti seperti MIPA, ya, kimia, fisika dan lain sebagainya. Jadi notabene dengan keadaan yang masih baru sedemikian rupa, tenaga pengajar pun masih sedikit. Jadi waktu itu kita mulai dengan para dosen yang merupakan sebagian itu dari Pertamina, kemudian ada dari Lemigas dan lain sebagainya yang terkait. Mereka lah yang jadi dosen-dosen kita, ya kan. Kemudian waktu itu tentu saja kurikulum dan lain sebagainya masih dalam proses pembentukan menuju satu pola yang lebih pasti begitu, sehingga kita betul-betul dihadapkan pada situasi harus bisa maju dalam kondisi apapun. Kita punya mata kuliah, kita punya even itu kurikulum itu sebenarnya juga berubah dari tahun ke tahun. Ketika itu dibagi 2, ya, gas dan petrokimia. Jadi siapa yang akhirnya memilih program studi ataupun jurusan gas ataupun akhirnya ke petrokimia. Nah, itu yang dan berapa SKS yang dia harus habiskan sebelum dia resmi ataupun bisa diwisuda atau menuju proses sarjananya. Jadi yang beda dari Bang Mauren itu adalah mungkin ya TGP, Teknik Gas Petrokimia, dan kemudian waktu zaman saya hal itu sudah berubah. Jadi yang nama jurusan saya itu Teknik Kimia, Departemen Teknik Kimia, di mana itu tahun 2006. Tahun 2006 dipecah, di mana dipecah menjadi 2 jurusan, ada jurusan Teknik Kimia dan jurusan Teknologi Bioproses. Saya sendiri berasal dari teknik kimia, di mana teknik kimia itu cakupannya lebih luas daripada teknik gas dan petrokimia, karena kita bisa masuk ke industri manapun, pabrik macam apapun pasti butuh orang teknik kimia, karena kita yang menjalankan proses inti dari pabrik tersebut. Kita yang mendesain, kita yang tahu isi otak dari bagaimana dari bahan baku yang awal sekali bentuknya masih belum jelas menjadi suatu barang yang jadi, seperti misalnya kata di Bang Mauren bilang plastik, seperti itu.